Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nyimas Setri Utari dengan NPM C1C023151. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 7 tentang transaksi entitas induk dan entitas anak terhadap utang. Untuk mendanai operasional, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya, seperti yang disebutkan dalam ilustrasi pembukaan pada PT Pembangunan Perumahan Urban memperoleh pinjaman sebesar 56 miliar dari induk perusahaan pada PT PP atau Persero. Pinjaman tersebut akan digunakan anak usaha untuk mendanai kebutuhan operasional. Selain halnya dengan transaksi jual beli terhadap persediaan di bab 5 atau aset tetap di bab 6 tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Dari kacamata konsolidasi, utang piutang tersebut harus dieliminasikan karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Selanjutnya ada transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasi tentang entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi. Tak terkecuali dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Kedua transaksi memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Oleh karena itu, bab ini secara komprehensif akan membahas dampak setiap transaksi terhadap prosedur konsolidasi. Untuk bagian pertama ini akan dibahas bagaimana prosedur konsolidasi ketika entitas induk menerbitkan obligasi dan dibeli langsung oleh entitas anak. Sebagai lanjutan akan membahas jika entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Selanjutnya ada pembelian pada nilai per. Ketika entitas Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai per dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi. Untuk obligasi dapat pendapatan bunga serta beban bunga. Selanjutnya ada pembelian bukan pada nilai per. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai pernya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai per, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi, yaitu pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk ke entitas anak. Selanjutnya ada pembelian pada harga
berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Ketika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasi muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada bab 7 ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.